Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa lagi hari ini dengan Usari. Hari ini Usari akan meneruskan tema 5 yaitu ekosistem di subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Langsung saja ya anak-anak. Rantai makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Oleh karena itu, di alam terbentuk interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut rantai makanan. Jadi, apa rantai makanan itu anak-anak? Ya, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran masing-masing. Secara umum, terdapat 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Di sini contoh produsen ada rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Produsen mampu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lainnya. Contoh konsumen adalah hewan. Nah, di dalam rantai makanan ini, konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan herbivora. Contohnya ada rusa, kelinci, dan belalang. Yang kedua, konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain atau konsumen 1. Konsumen tingkat 2 ini merupakan kelompok hewan karnivora atau omnivora. Contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. Yang ketiga, konsumen puncak. Konsumen puncak yaitu kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya. Contohnya ada singa, elang, dan harimau. Yang ketiga yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Pengurai menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen. Contoh pengurai antara lain cacing tanah, jamur, dan bakteri. Nah, di sini Usari berikan contoh gambar rantai makanan. Yang pertama tadi ada produsen yaitu rumputnya. Yang kedua konsumen tingkat 1 ada belalang. Konsumen tingkat 2 ada katak. Nah, di sini Usari menggunakan konsumen puncaknya yaitu ular. Tapi ularnya ular yang besar ya anak-anak, bukan ular kecil seperti ular sawah atau ular yang biasa ditemukan di sekitar kita yang kecil. Nah, di sini yang terakhir pengurainya Usari menggunakan jamur. Nah, ini adalah contoh gambar rantai makanan yang ada di sekitar kita. Masih banyak lagi contoh-contoh, anak-anak sekalian nanti bisa mencarinya di buku atau di internet. Selanjutnya yaitu aliran energi dan siklus nutrin dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi
dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Namun, ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan. Jika makhluk hidup mati, energi akan berpindah ke pengurai melalui proses penguraian makhluk hidup yang mati. Penguraian kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungannya. Dalam rantai makanan, selain terjadinya aliran energi, juga terjadi siklus nutrin. Nutrin atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Pada peristiwa nutrin, nutrin berpindah dari produsen ke konsumen lalu ke pengurai. Saat produsen dan konsumen mati, tubuhnya akan diurai oleh makhluk hidup pengurai menjadi nutrin dalam tanah. Nutrin tersebut lalu kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya. Nah, materi selanjutnya, hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem saling membutuhkan satu sama lain. Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Nah, di sini simbiosis dibedakan menjadi 3, yaitu ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan atau interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, bunga dan lebah. Bunga diuntungkan karena lebah membantu proses penyerbukan, sedangkan lebah diuntungkan karena mendapat nektar dari bunga tersebut. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya, ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena mendapatkan perlindungan dari ikan hiu yang ada di sekitarnya. Sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan dengan keberadaan ikan remora. Dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya, nyamuk dan manusia. Nyamuk diuntungkan karena mendapatkan zat makanan berupa darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena kulitnya menjadi gatal, bahkan bisa tertular penyakit dari nyamuk. Nah, itu tadi materi hari ini dari Usari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Usari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.